Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau fokus ke salah satu fase yang eh, bisa dibilang paling dramatis ya dalam siklus utang besar menurut Ray Dalio, yaitu fase depresi. Khususnya momen ketika sebuah negara entah terpaksa atau enggak, ya udah biarin aja mata uangnya jatuh nilainya cukup signifikan jatuhnya. Sumber kita masih dari analisis historis Dalio. Tujuannya, bantu Anda biar paham polanya, mekanismenya, dan juga konsekuensinya apa aja dari momen krusial ini. Oke, yuk kita mulai aja. Nah, pertama-tama penting nih dicatat. Dalio itu bedain dua jenis depresi utama, ya kan? Ada depresi deflasi, ada juga depresi inflasi. Yang deflasi itu biasanya kalau utangnya kebanyakan dalam mata uang lokal. Terus suku bunga udah 0%, jadi udah nggak efektif lagi gitu. Dan pemerintah cenderung irit, austerity, daripada ngasih stimulus yang cukup. Tapi fokus kita hari ini lebih ke yang tipe kedua. Betul sekali. Depresi inflasi. Nah, ini nih yang sering jadi cerita klasik ya. Terutama di negara-negara yang sangat bergantung sama modal asing. Dan punya banyak utang dalam mata uang asing, falas gitu. Yang jelas, nggak bisa mereka cetak sendiri uangnya kan? Mekanismenya gini, aliran modal asing mulai seret, atau malah keluar, kabur. Akibatnya, kredit mulai macet. Terus, nilai tukar mata uang lokalnya langsung anjlok. Nah, jatuhnya nilai tukar ini yang kemudian mancing inflasi. Ujung-ujungnya, beban utang falas tadi jadi terasa, wah, berkali-kali lipat lebih berat kalau diukur pakai mata uang lokal. Di titik inilah sering muncul istilah itu, membiarkan mata uangnya jatuh. Fisik yang ada di papan monopoli. Kalau dibiarin aja, nggak ada aturan, ya peminjam akhirnya nggak bisa bayar cicilan, sewa gitu kan. Banknya juga ikut goyang. Tanpa intervensi, ya sistemnya bisa kolaps gitu. Ini ilustrasi simpel gimana siklus utang bisa jadi masalah gede banget kalau dibiarin tumbuh terus lebih cepat dari kemampuan bayarnya. Dan ketika fase depresi inflasi ini mulai kejadian ya, pas modal mulai keluar, mata uang mulai lemah, ini bisa jadi kayak spiral gitu, yang saling memperkuat turunnya. Bahaya banget. Ada satu momen kunci yang Dalio garis bawahi, kutipannya kira-kira gini. Begitu pembuat kebijakan pertama kali biarin mata uangnya jatuh, nah ini kan jelas ngerugiin penabung ya, dan juga ciptain ketakutan kalau bakal ada devaluasi lagi, orang-orang bakal berebut keluar dari mata uang itu. Wah, efek domino ya jadinya. Iya, persis. Tekanan jualnya jadi makin gede. Apalagi kalau banyak pihak yang punya utang dalam falas tadi. Beban mereka itu tiba-tiba meledak dalam hitungan mata uang lokal. Contoh paling ekstrim yang sering diangkat Dalio itu kan Republik Weimar Jerman ya, habis Perang Dunia Pertama. Betul. Konteksnya kan utang reparasi perang dalam falas yang gila-gilaan gedenya. Terus pemerintahnya cetak uang, wah masif banget buat nutup defisit. Sempet sih katanya ada spekulasi asing yang nahan nilai mark, tapi akhirnya ya modalnya kabur besar-besaran juga. Dan hasilnya? Hiperinflasi yang legendaris itu. Orang sampai panik nukerin uangnya ke barang apa aja, sepatu, panci, pokoknya apa aja deh sebelum nilainya jadi nol sekali. Iya. Pelarian ke barang real istilahnya. Ngeri banget ya gambaran mata uang yang runtuh total gitu. Nah, ini menarik nih kalau kita bandingin sama Amerika Serikat tahun 1933. Beda cerita, AS itu awalnya justru ngalamin depresi, deflasi yang parah banget. Oh, yang deflasi ya? Iya, tapi langkah Presiden Roosevelt waktu itu, dia mutusin hubungan dolar dari standar emas. Artinya, nilai dolar nggak lagi dipatok ke cadangan emas kan? Ini secara efektif memungkinkan terjadinya devaluasi. Tapi, devaluasinya lebih terkontrol. Nah, ini ditambah dengan The Fed yang jadi bisa lebih leluasa cetak uang, jadi bagian penting dari stimulus buat pemulihan ekonomi. Jadi ini contoh penyesuaian nilai tukar yang dikelola gitu. Dalam konteks krisis yang awalnya beda, deflasi. Dalio bahkan ngaku sendiri loh, dia pernah salah prediksi pasar tahun 1971 karena dia bilang belum belajar dari kasus 1933 ini. Wah, menarik itu. Jadi kuncinya di pengelolaan ya. Terus pengalaman Inggris tahun 1931 juga relevan sih ya. Iya, itu juga contoh bagus. Krisis bank di Jerman itu kan nular ke Inggris. Soalnya bank-bank Inggris banyak kasih pinjaman ke Jerman waktu itu. Betul. Terus terjadilah run on sterling. Orang pada narik pound rame-rame. Nih, ninggalin standar emas. Ya udah, poundnya jatuh deh, terdepresiasi. Lagi-lagi, mata uang jatuh karena tekanan krisis.
Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya ya, dari contoh-contoh ini, membiarkan mata uang terdepresiasi itu, menurut Dalio, bisa jadi bagian dari penyesuaian. Menyakitkan sih, tapi kadang perlu gitu dalam krisis utang tertentu. Terutama yang model inflasi tadi, yang dipicu utang falas dan modal keluar. Dalio ngelihatnya gini, depresiasi yang tajam dan cepat, tapi, nah ini ada tapinya nih, kalau dikelola dengan baik, terus dibarengi kebijakan yang kredibel buat ngendalin inflasi dan mulihin kepercayaan. Misalnya ya, batasin cetak uang, atau ada reformasi fiskal yang jelas. Nah, itu justru bisa jadi cara tercepat buat mulihin daya tarik investasi. Kenapa? Karena aset-aset di negara itu jadi murah kan? Ah, oke oke. Jadi ada syaratnya ya? Iya, ada syaratnya. Tapi sebaliknya, kalau dibiarin lepas kendali kayak di Weimar, ya jadinya bencana, bener-bener bencana. Jadi intinya tuh bukan cuma soal mata uangnya jatuh atau enggak, tapi lebih ke gimana dampaknya itu dikelola sama pembuat kebijakan. Oke, jadi apa nih rangkuman pentingnya buat Anda? Intinya gini, depresi ekonomi yang sering banget diiringi sama jatuhnya nilai mata uang secara drastis, itu akarnya seringkali ada di ketergantungan sama modal asing dan beban utang luar negeri yang udah kegedean. Nah, istilah membiarkan mata uang jatuh itu bisa dilihat sebagai kayak katup pelepas tekanan gitu, tapi brutal caranya. Dan risikonya gede banget, kalau nggak bisa dikendalikan ya bisa-bisa nilai tabungan Anda habis karena hiperinflasi. Nah, ini tentu jadi mancing pertanyaan lanjutan ya buat Anda pikirkan lebih jauh. Di dunia kita sekarang yang, wah saling terhubung banget ini kan sistem keuangannya, ditambah lagi utang pemerintah di banyak negara juga tinggi-tinggi banget. Kira-kira nih, potensi krisis mata uang di negara-negara besar zaman sekarang gimana ya? Bakal mirip nggak sih sama contoh-contoh sejarah tadi? Atau justru, wah bakal beda banget karena ada faktor-faktor baru, kayak mata uang digital misalnya, atau kemungkinan pergeseran dominasi mata uang cadangan dunia. Gimana tuh? Ya, sesuatu buat direnungkan deh.